Boy William memang cukup pandai membuat konten tanya jawab dan mengulik sosok lain dari tamu yang diundang atau bahkan disambanginya. Yang menariknya, kala itu Boy pernah ngobrol dengan seorang pawang hujan bernama Pak Olen. Dari situlah ia baru mengetahui bagaimana sebenarnya kisah di balik pekerjaan unik seorang pria tua bernama Pak Olen itu sebagai pawang hujan. Pawang hujan tuh kerjaan beneran toh? Wih, beneran. Itu bukan main-main itu. Nggak main-main. Nggak sembarangan. Itu banyak banget tantangannya. Iya. Taruhannya juga nyawa. Taruhannya nyawa? Dari yang usilnya, dari yang jahilnya, dari goibnya, dari ininya. Wow. Di Indonesia banyak profesi seperti Bapak? Dibilang banyak ya banyak, tapi ini hanya turun-menurun dari kakek, nenek, apa. Jadi ilmu turun-menurun. Pak Olen sejatinya sudah lama menekuni pekerjaan ini. Bahkan ia menyebut sudah bekerja sebagai pawang hujan dari tahun 90-an. Tapi tak disangka bahwa pria ini dulu sempat tak percaya dengan profesi unik yang satu ini. Lantas, apa yang menyebabkan Pak Olen bisa menekuni hal yang dulunya ditekuni neneknya? Nggak percaya. Awal-awalnya emang aku nggak percaya. Dengan itu kan kekuasaannya Allah kan. Iya. Udah begitu aku pelajari, begitu jalanin, ada keanehan-keanehan lah gitu ya kan. Aku di situ percaya gitu kan. Nah di situ aku tekunin tuh dengan puasa, dengan jarak ke sana ke sini gitu kan. Di tanah air, berbagai acara dan kegiatan memang tak dipungkiri memerlukan jasa yang dilakukan oleh Pak Olen. Mulai dari acara pernikahan hingga peresmian yang dilakukan di luar ruangan, pernah memanggil Pak Olen agar menghindari terjadinya hujan. Tapi, dari situlah Boy penasaran bagaimana Pak Olen melakukan aksinya hingga bisa menaklukkan hujan. Ini menurut kata saya, pendamping saya nih nggak sedikit ya kan. Pendamping saya nggak sedikit tanpa kelihatan dengan orang gitu kan. Dengan saya gebrak bumi 3 kali. Dengan membaca Nuhunkan tulung kambah aulia mbah dalam doling gede bojong kasar calik di mangkunegar nembahan sunan jati ilahi salam di Wiroro Kidulnya di Pasiranya di Gunung Sinur sanyang lawang guana sanyang jagat mata sanyang purbana sanyang pusar bumi berapa kali 3 kali minta pada yang kuasa Terjadi di langit. nah nanti itu akan kelihatan berjalan tuh berjalan membuka dibilang dosa ya kalau bilang kita mohon, kita minta, karena kita ada kerjaan, kita untuk nafkahi anak istri, itu kan, kita mohon nyingkir dulu, digeser dulu, ya kan, ke tempat yang lain, yang tidak digunakan sama orang. Ya kan. Dosanya dari mana? Dalam perbincangan tersebut, presenter tampan itu juga penasaran mengintip rumah Pak Olen. Dan benar saja rumah bapak 4 orang anak ini cukup mengandung mistis. Lantaran terdapat banyak keris di dalamnya yang terpajang rapi di salah satu dinding rumah. Bahkan di bagian belakang rumah Pak Olen, terdapat sebuah makam. Banyak banget kerisnya Pak. Iya, ini cuma sekedar koleksi aja. Oh ya? Kadang-kadang ada menyerahkan, suruh dirawat gitu kan. Dari berbagai permintaan yang mengundang, Pak Olen memiliki cerita menarik. Ia pernah mendapat permintaan yang aneh dari seseorang yang bekerja di lokasi syuting. Tak disangka ia diminta untuk menerangkan dan meredupkan langit. Tapi kadang-kadang permintaannya aneh-aneh gitu kan. Kita kan nggak boleh marah, nggak boleh pusing. Misalnya kita terangin, Olen, keterangan bisa redupin nggak? 20 September. Itu benar, tanya kameramennya itu yang paling cewek, saudara kameramen. Pak Olen, bisa digelapin nggak? Pak Olen kurang terang nggak? Aku mah iya aja. Orang harusnya jawab gini, Pak saya pawang hujan bukan lighting gitu. Sebagai pekerjaan yang jarang ditekuni banyak orang, tak sedikit duka yang dirasakan oleh Pak Olen. Ada saja orang yang juga memiliki jahat kepadanya. Tak peduli apa kata orang, yang terpenting bagi Pak Olen adalah dirinya sudah bekerja keras dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Ya kita kalau ada pujian dari orang-orang gitu ya, dukanya kadang-kadang orang suka pada iseng sama kita, kadang-kadang sajian kita dibuang, kadang-kadang dijailin dari jarak jauh. Aku sih mereka ngomong apa aja silakan. Yang pasti aku itu udah kerja keras dengan sesungguhnya. Kadang-kadang sampai keluar air mata, aku bekerja keras kehujanan, aku nggak lari, tanggung jawab. Iya,
siapa yang bilang itu mitos, siapa yang bilang ada-ngada waktu pawang hujan. Aku tuh benar-benar meminta gitu sampai itu keluar matahari, serah orang mau bilang apa tuh. Sama nyari duit, yang penting Nyari halal. duit halal gitu aja.